Ya, kembali lagi di kelas saya pada kelas hari ini atau pada materi hari ini saya akan menjelaskan tentang intro to network atau introduction to network. Jadi pada materi materi hari ini atau materi kali ini saya akan membahas tentang objektifnya sebagai berikut. Pertama, apa itu komputer network atau jaringan komputer? Kedua adalah cakupan area dari network itu apa aja. Terus yang ketiga adalah network arsitektur dari jaringan komputer itu apa aja. Selamat menyaksikan. Nah, pada slide pertama ini adalah saya akan menjelaskan tentang definisi dari jaringan komputer atau komputer network. Jaringan komputer adalah kumpulan dari komputer dan perangkat yang saling terkoneksi melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Jadi komputer network itu adalah sekumpulan komputer-komputer dan perangkat yang saling terkoneksi melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Nah, contoh dari device itu atau perangkatnya itu adalah contohnya printer, scanner, sedangkan kalau komputer itu ya kayak PC, personal computer. Nah, untuk communication device itu atau device communication atau perangkat komunikasi itu contohnya kayak NIC, pokoknya perangkat penghubung antara komputer dengan perangkat eksternal lainnya. IC, switch, router. Nah, untuk media transmisinya contohnya itu kalau yang fisikalnya itu kayak kabel wired dan kabel wireless gitu. Nah, contoh dari komunikasinya itu atau contoh dari jaringan komputer itu yang saya sudah sebutkan, antar komputer itu saling terkoneksi ke printer ataupun ke scanner kayak gitu. Itu pengertian atau definisi dari jaringan komputer. Next, yaitu selanjutnya adalah cakupan tipe dari cakupan jaringan gitu atau macam-macam jaringan itu ada apa aja. Pertama itu ada LAN, Local Area Network. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. Dan terakhir adalah WAN, Wide Area Network. Nah, masing-masing cakupan ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda dan unik. Nah, contohnya dari LAN. LAN ini adalah jaringan komputer ya, berskala kecil yang mana dikhususkan untuk jaringan rumah, kantor ataupun kayak kampus gitu ataupun sekolah. Nah, jaringan ini menghubungkan antar komputer dan workstation untuk saling berbagi data dan resource seperti printer dan fax. Jadi khusus ke jaringan perkantoran. Contoh implementasi LAN itu adalah contohnya di gedung A nih, di gedung atau di ruangan A itu dia ingin mencoba sharing data ataupun mencoba untuk mencetak printer yang dalam satu ruang itu printernya cuma satu. Nah, cara untuk menghasilkan atau menjalankan printer itu supaya dia bisa dimengerti oleh A itu adalah dengan cara kalian harus ada media komunikasi yang tadi yaitu switch gitu, media perantaranya lah untuk bisa menghasilkan output yang diinginkan dari komputer itu ke printer. Nah, contoh selanjutnya atau tipe selanjutnya adalah MAN. MAN ini adalah interkoneksi dari jaringan yang ada di kota-kota, di perkotaan. Contohnya, jaringan ini menggunakan kecepatan tinggi untuk saling berbagi resource atau berbagi data di di kota tersebut atau antar kota tersebut. Nah, MAN ini datanya support untuk voice communication, voice transmission atau kayak teleconference gitu. Nah, dari MAN ini implementasinya adalah contohnya di Jasmine Tower ini adalah pusat dari kantor A. Nah, pusat kantor XYZ. Nah, untuk dia bisa mengetahui audit dari kantor cabangnya XYZ ini, dia menggunakan jaringan MAN kayak gitu contohnya. Selanjutnya adalah WAN. WAN ini adalah Wide Area Network atau jaringan yang mencakup area geografi yang mana
termasuk dari multiple komputer atau LAN, atau biasa disebut dengan jaringan internet lah gitu. Contoh implementasinya bisa via telepon, yaitu jaringannya bisa komunikasi dengan telepon, microwave, satelit, ataupun jaringan kabel gitu, layered line. Nah, selanjutnya adalah ini perbedaan atau kelebihan dan kelemahan dari masing-masing jaringan atau tipe converge jaringan tadi. Bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang bagaimana atau pengertian dari network arsitektur. Nah, network arsitektur ini adalah keseluruhan desain dari jaringan komputer, yang mana mendeskripsikan bagaimana jaringan komputer itu dikonfigurasi hingga dapat digunakan oleh penggunanya atau oleh perusahaan tersebut atau pihak terkait. Nah, di sini fokusnya sebagai fungsi dari jaringan komputer gitu loh. Dan juga biasa disebut dengan network model atau network design. Nah, di sini network arsitektur itu ada 3, tapi sebelum ada yang terbaru ini adalah ada 2 dari network arsitektur yang biasa dipakai. Yang pertama adalah client server dan yang kedua adalah peer to peer. Nah, itu kategori dari network arsitektur. Nah, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya adalah masing-masing network arsitektur tersebut. Nah, di sini peer to peer itu adalah jaringan komputer yang mana antar komputernya itu bisa bertindak sebagai server atau bisa bertindak sebagai pengirim dan menerima. Nah, itu fungsi dari peer to peer. Jadi masing-masing komputer itu dapat bertindak sebagai server dan juga dapat bertindak sebagai klien, yang mana fungsinya itu apabila si A ini contohnya nih ABC ini ingin sharing file ke DEF, maka si A ini bisa, contohnya dia screenshotnya dia punya file sharing semua software, maka jaringan atau komputer BCDEF ini dapat langsung minta ke A. Nah, si A juga bisa meminta sesuatu langsung ke si B tanpa harus ada komputer pusatnya atau pusat komputernya. Jadi dia sistemnya itu seperti kalau di real life-nya adalah itu sistem demokrasi gitu contohnya. Nah, selanjutnya adalah client server. Client server ini adalah sifatnya adalah jaringannya terpusat atau yang disebut dengan pemerintahan terpusat. Nah, habis itu di sini di client server ini ada satu komputer yang bertindak sebagai penerima service dari klien dan mengontrol akses dari klien tersebut. Kontrol akses dari klien tersebut ataupun hardware yang dapat dimanage oleh si server itu. Contohnya kalian punya sebuah website. Nah, website tersebut pasti memiliki web server atau servernya. Nah, web server itu atau server tersebut itu mengontrol, memanage dan mengatur dari lalu lintas web yang ada di website yang kalian buat tersebut gitu loh. Sedangkan klien itu hanya dapat meminta service dari server. Kalau server itu dia dapat menerima dia hanya dapat menerima permintaan dari klien. Itu pengertian dari klien dan server. Nah, ini adalah perbedaannya dari klien server dan peer to peer. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nah, selanjutnya adalah saya akan membahas tentang network device, network media, network topologi, dan cara identifikasi komputer di jaringan. Nah, ini adalah di chapter 2 pada silabus kita. Nah, pertama adalah network device atau jaringan perangkat jaringannya. Perangkat jaringan yang harus ada dalam satu scoop atau satu jangkauan itu harus ada PC, personal komputer itu sendiri, ada NIC, kabel, switch, dan router. Dan yang paling penting adalah server. Itu biasa yang ada di perangkat jaringan. Nah, masing-masingnya memiliki fungsi dan penempatannya masing-masing. Contohnya untuk PC itu
fungsinya adalah untuk digunakan oleh si klien tersebut untuk menerima dan meminta permintaan. Terus yang kedua adalah NIC, itu adalah jembatan antara kabel dengan komputer tersebut supaya dapat terjadi transmission network atau jaringan transmisinya jalan gitu, media transmisi lah sebagainya. Nah, selanjutnya adalah switch. Switch itu adalah media perantara yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer. Contohnya dia ingin connect ke satu printer tapi memiliki banyak PC. Nah, itu salah satunya menggunakan fungsi dari switch atau menggunakan perangkat switch ini supaya tidak mubazir, kan karena printer tersebut memiliki satu port saja untuk mengalirkan semua PC yang ada, maka harus menggunakan switch media perantaranya. Sedangkan router adalah perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk menyambungkan beberapa jaringan yang sama ataupun yang berbeda di suatu area gitu. Dan yang terakhir adalah server, itu melayani permintaan dari komputer. Jadi sifat server itu adalah hanya melayani permintaan-permintaan yang ada dari klien tersebut. Itu bisa berupa file, data ataupun aplikasi sesuai dengan access rule yang sudah ditetapkan oleh server tersebut. Nah, selanjutnya adalah network media. Network media itu apa sih? Network media adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah komputer, baik hardware maupun software, yang mana minimalnya itu harus ada 2 buah komputer supaya dapat berkomunikasi. Nah, media transmisinya atau transmisi medianya itu bisa berupa sebagai jaringan kabel dan juga jaringan wireless. Nah, contoh penggunaannya itu ya NIC, file server, dan media transmisi yang lainnya. Nah, yang pertama adalah media transmisi. Media transmisi hampir semua jaringan komputer yang ada saat ini menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Harus ada space untuk naruh kabel itu supaya rapih dan enak dilihat, dan juga tidak ada ancaman gitu dari contohnya kayak contoh alam kayak dari tikus ataupun dari sinar matahari yang bisa mengelupas kulit dari kabelnya. Nah, gitu contohnya. Nah, berikut ini adalah kabel-kabel yang bisa digunakan oleh perangkat jaringan. Itu adalah kabel koaksial. Pertama ini adalah kabel koaksial yang hitam, sedangkan yang biru tengah ini adalah kabel twisted pair, dan terakhir adalah fiber optik, kabel fiber. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang twisted pair. Nah, kabel ini adalah fungsinya itu ada memiliki 2 konduktornya digabung. Maksudnya ini adalah bentuk kabel yang 2 konduktornya digabungkan dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan interferensi elektronik magnetik eksternal seperti radiasi elektromagnetik dari kabel twisted pair yang tidak dilindungi oleh kabel UTP dan crosstalk antar pasangan kabel yang berdekatan. Itu adalah pengertian dari twisted pair. Nah, twisted pair ini memiliki 2 kategori kabel atau 2 jenis kabel. Yang pertama adalah shield twisted pair. Itu adalah pengertiannya adalah contohnya nih, dia adalah kabel twisted pair yang terbatas pada foil atau aluminium foil ini. Yang ini ada aluminium foilnya, atau pelindung mesh yang melindungi kabel terhadap interferensi elektromagnetik. Sedangkan yang kedua, tipe kedua itu tanpa ada pelindung aluminium foilnya, itu U-shaped twisted pair atau UTP. Nah, kabel dengan kabel yang dililit bersama untuk mengurangi kebisingan dan crosstalk, fungsinya itu. Nah, di dalam twisted UTP ini ada tembaganya gitu. Nah, selanjutnya adalah coaxial cable. Jenis kabel ini menggunakan 2 konduktor. Pusatnya adalah dalam bentuk inti padat kawat. Jadi inti padat kawat ini terus ditutupi oleh serat. Nah, ini seratnya, serat yang kemudian dililit lagi oleh kawat konduktor. Nih, kawat konduktor berselaput. Jenis kabel ini biasanya digunakan untuk jaringan bandwidth tinggi. Kabel koaksial memiliki saluran tembaga di bagian tengahnya. Saluran tembaga ini yang ini.
core-nya. Sedangkan kabel fiber optik atau kabel serat optik ini adalah rakitan yang mirip dengan kabel listrik tetapi mengandung satu atau lebih serat optik yang digunakan untuk membawa cahaya. Biasanya digunakan telekomunikasi jarak jauh atau menyediakan koneksi data berkecepatan tinggi antar berbagai bagian bangunan. Itu kegunaan dari fiber optik. Jadi fiber optik ini sangat krusial apabila kalian nggak teliti dalam mengkrimpingnya atau membuat patch code-nya, itu bisa fatal kalau kalian nggak sesuai SOP-nya, karena itu dia menggunakan serat cahaya. Jadi apabila serat cahayanya itu masuk ke tubuh itu bisa cancer kayak gitu. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang macam-macam network. Yang kedua itu adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini biasanya digunakan di antar gedung ya, biasanya untuk mengefisienkan jaringan yang ada gitu. Untuk kayak penyalur jaringan lebih dari jaringan LAN kayak gitu. Contohnya adalah Bluetooth, Wi-Fi dan juga satelit. Nah, selanjutnya adalah topologi dari jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Topologi ini sendiri memiliki dua layout, diantaranya ada physical and logical. Nah, topologi jaringan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ring, kedua ada bus, yang ketiga adalah star, yang keempat adalah mesh, dan yang terakhir adalah tree. Nah, masing-masing topologi itu memiliki manfaatnya sendiri-sendiri atau kegunaan sendiri. Di antaranya adalah kalau topologi ring untuk jaringan kecil, biasanya itu merupakan sebuah topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk cincin. Nah, jenis topologi ini umumnya hanya digunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Nah, topologi bus ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien atau pada penghubung klien itu dia menggunakan kabel koaksial, dan untuk di ujungnya ini dia menggunakan konektor BNC dan terminator. BNC itu untuk penutup kabelnya, dan terminator itu adalah penghubung antara kabel satu dengan kabel yang lain. Selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangannya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star itu adalah sebuah topologi yang berbentuk bintang, yang mana pada umumnya menggunakan switch atau hub sebagai media transmisinya atau media pengaturnya. Selanjutnya ini ada kekurangan dan kelebihannya, bisa dibaca sendiri. The next topologi adalah mesh. Mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan pada topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Jadi ini menghilangkan atau mengefisienkan sebuah jaringan atau area. Nah, pada jaringan mesh ini tidak terbatas tidak ada pengatur lalu lintasnya. Jadi bisa sesuka-suka kita, tapi dia harus satu komputer atau satu perangkat itu harus memiliki dua LAN card. Nah, bisa juga LAN card, bisa juga WiFi. Nah, jaringan mesh ini bisa cocok digunakan untuk jaringan yang berbentuk wireless karena dia tidak memakan tempat dari hardware dari komputer kita gitu. Selanjutnya adalah kelebihan kelemahannya, bisa dibaca sendiri, dan ini adalah topologi tree atau penggabungan antara topologi bus dengan topologi star, yang mana biasanya dipakai interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Contohnya ini bisa digunakan pada jaringan atau cakupan untuk jaringan antar kota tadi, karena dia kan ada medianya untuk sebagai penghubungnya, atau bukan antar kota tapi antar gedung gitu, untuk antar gedung. Nah, kelebihannya nih dan kekurangannya. Selanjutnya adalah cara mengidentifikasi komputer pada jaringan di jaringan komputer itu. Contoh atau merubah berikut ini adalah cara merubah nama dari komputer kita. Pertama itu kita harus menginstall dan mengkonfigurasi jaringan NIC-nya
Habis itu mengkonfigurasi IP address dan mencoba testing jaringannya gitu. Selanjutnya adalah kalian kalau ingin merubah sebuah nama komputer itu kalian bisa klik tombol start, habis itu search control panel. Kalau di Windows 10 search ketikan control panel atau cari control panel, habis itu pada bagian control panel itu kalian pilih yang system and security. Kemudian kalau udah ketemu, pilih sistem, klik advanced system setting, terus klik computer name. Nah, tampilannya ada seperti gambar di sebelah kanan, dan klik change the button dan klik tombol buttonnya, lalu ganti nama dari komputer tersebut. Jadi ketika kalian udah tampil kayak gini, kalian pilih klik yang change name. Habis itu kalian ganti nama komputer kalian di bagian sini gitu. Kalau sudah di oke, maka kalau udah di oke, nanti komputer kalian minta disuruh restart supaya nama komputernya bisa berubah. Nah, selanjutnya adalah cara untuk install dan konfigurasi dari NIC. Setelah NIC sudah tercolok ke komputer kita atau terinstall, maka selanjutnya adalah mendaftarkan NIC itu ke komputer kita supaya terbaca di OS kita. Nah, caranya seperti ini, sudah bisa dapat lihat, klik start. Atau enggak, yang lebih mudah di Windows 10 itu tinggal klik tombol start, habis itu tuliskan device manager and cari yang driver yang baru muncul atau masih kuning kayak gitu. Habis itu klik yang update driver. Apabila masih nggak kebaca atau masih warning, klik update driver kayak gitu. Nah, ini adalah cara konfigurasi IP address. Cara konfigurasi IP address itu sangat mudah. Pertama, kalian buka dulu network and security sharing network gitu. Habis itu kalian pilih yang change adapter option. Habis itu pilih jaringan mana yang kalian ingin buat gitu loh, apa jaringan lokal ataupun jaringan wifi kayak gitu. Ini contoh seperti ini. Kalau sudah di oke, nah cukup sekian dari materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.